Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 19 Juli 2021 saya Novita Hardiani Wayuningsih melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dan ini adalah kartu peserta ujian saya. Sebentar, tidak terlihat kartu peserta ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua, anak-anak semua sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya sudah masuk semua ya. Bu Novi lihat partisipasinya di sini sudah 22 anak sudah masuk semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Jangan lupa berdoa dengan bersungguh-sungguh. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Mas Putra, Mas Yusuf, atau Mas Aswin silahkan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali kepada Mas Putra yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Lancar, kalian semua sehat, internetnya lancar biar tidak ada kendala. Oke, sebelumnya Bu Novi akan share screen untuk absen kehadiran. Jangan lupa, nanti saya akan bagikan lewat WA grup ya. Apakah sudah terlihat Bu di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini daftar hadirnya. Jangan lupa kalian isikan ya. Nama lengkap, kelasnya, terus ini apakah kalian sudah membaca materi pembelajaran pada materi hari ini? Kemarin Bu Novi sudah share modulnya di Google Classroom. Sudah dibaca belum? Sudah. Harusnya sudah dong, sudah di-share, harus sudah dipelajari ya untuk modal belajar hari ini. Terus ini tanggal pembelajarannya juga diisikan hari sekarang, tanggal 19 Juli 2021. Begitu ya anak-anakku ya? Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar materi apa? Ayo, kalau yang sudah baca. Operasi dan penjumlahan bilangan bulat. Betul sekali Mas Putra, Mbak Nukra, Mbak Fitri, Mbak Maris, Mbak, betul semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu alat-alatnya, alat dan bahannya, modulnya. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih sekali. Oke, untuk membakar semangat kalian, kita main-main dulu. Apa ya main-mainnya? Kalian tirukan ya kata-kata Bu Novi, terus nanti main tebak-tebakan kalian tebak.
Bu Novi kasih pertanyaan, kalian tebak yang bisa menjawab cepet-cepetan nanti dapat reward. Rewardnya apa? Nanti rahasia. Oke? Semangat? Oke, semangat. Oke, semangat. Ular, naga, sapi. Ular, naga, Ular, naga, sapi. Ular, naga, sapi. Ular. ular, 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 sapi, ular. Ular, sapi, sapi, ular. Berapa kaki ular? Tidak. 0. Tidak ada. Nggak punya kaki ya. Oke, lagi. Itu ya, semangat ya, semangat. Grisaka. bisa, Bisa. Grisaka. Pasti bisa. Grisaka. Pasti bisa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan, applause. Oke. Kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bu Novi akan share screen model-model pembelajaran apa atau metode apa yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah, oke. Pada pagi hari yang cerah ceria ini kita akan mempelajari tentang apa? Penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Iya, oke. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Baik, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan orientasi terbimbing siswa dapat menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat dengan benar. Oke? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, metode pembelajaran. Ya. Model dan metode pembelajaran pada pagi hari ini, model pembelajarannya adalah problem based learning. Berarti berawal dari masalah, kalian nanti akan dapat menyimpulkan, kalian akan dapat menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, dengan diskusi dan flip learning. Flip learningnya apa? Kemarin modulnya sudah Bu Novi share. Kalian harus sudah mempelajari, sudah dipelajari belum? Sudah dibaca-baca? Apa belum? Mana anakku semua? Sudah. Sekarang teknik penilaian. Nah, pada saat proses pembelajaran ini, Bu Novi akan ambil penilaiannya. Yang pertama itu penilaian sikap. Bu Novi ambil pada saat pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi penjumlahan pengurangan bilangan bulat, akan ada evaluasi mandiri. Biasa. Terus yang kedua, penilaian keterampilan nanti melalui penugasan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Bisa gini anakku semua? Bisa. Oke. Bisa. Materi pertama, pembelajaran matematika. Kita kemarin belajar tentang apa? Masih ada yang ingat kan? Yuk, siapa yang masih ingat kemarin belajar apa? Apa kemarin? Membandingkan Ya, Bu. bilangan yang tersusun Susun banyak banyak dan kemarin kita juga sudah ini sudah terlihat belum di layar kalian dari semakin ke kanan semakin semakin apa? besar. Semakin besar, semakin ke kiri nih nilainya semakin Kecil. Terus semangat kakak. Motivasi apa toh? Karena kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari operasi hitung. Saat kita mempelajari bilangan bulat, ya ini berapa ini? Balon. Nah, saat kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat ini untuk menghitung banyak benda, ya kan? Balonnya ini ada berapa? Ada 7. Oh ternyata adanya Mas Putra minus 1 yang warna merah. Nah, balonnya Mas Putra masih berapa? Nah, itu pakai konsep bilangan bulat, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan, ya kan? Seperti itu ya? Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Bisa, Bu. Nah, ini ada kata-kata bijak. Makanya Bu Novi selalu memberikan semangat ke kamu, menyemangati, meminta kamu untuk semangat ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar,
ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, belajar itu pahit, belajar itu susah. Tapi kalau kalian tidak mau merasakan pahitnya, kamu mau enaknya saja sekarang, kamu nanti malah akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Kamu tidak akan punya bekal untuk kehidupan kamu yang akan datang. Begitu anak-anakku, bisa dipahami? Bisa. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Bisa. Oke, bisa dilanjutkan. Kita kan sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Sudah. Belum dibacakan ya. Ada permasalahan Ya. seperti ini. Nina dibelikan 5 buah apel oleh kakaknya. Kemudian nenek Nina yang baru pulang dari pasar ternyata membeli apel dan memberikan 4 buah apel pada Nina. Nah, Nina punya 5 buah apel yang dibelikan oleh kakaknya. Neneknya membelikan lagi yang pulang dari pasar 4 buah. Itu apel Nina. Sekarang Dodi membeli 4 buah apel. Ternyata di rumahnya masih punya 5 apel. Dari masalah tersebut, berapa banyak apel yang dimiliki Nina dan Dodi sekarang? Apakah sama buah apel yang dimiliki keduanya? Kira-kira informasi apa yang diperoleh kalian dari soal ini? Dari permasalahan ini? Apa? Halo? Nina dibelikan 5 buah apel oleh kakaknya. Betul, pinter sekali. Permasalahan info lagi, apa informasi apa lagi? Neneknya memberikan 4 buah apel. Ya, betul. Neneknya membelikan 4 buah apel lagi. Terus permasalahannya, selain permasalahan Nina, ada informasi apa lagi dari soal ini? Ternyata di rumah Ada 5 buah apel. Nah, dari permasalahan ini, kalian dapat informasi. Nina punya 5 apel yang diberikan oleh kakaknya. Kemudian neneknya membelikan lagi yang pulang dari pasar 4 apel. Terus si Dodi itu temennya. Dia punya 4 apel di rumah. Ternyata dia membeli 4 buah apel. Ternyata di rumahnya masih punya 5 buah apel. Pertanyaannya, dari masalah tersebut, berapa banyak apel Nina dan Dodi sekarang? Berarti jumlahnya apelnya Nina yang dimiliki sekarang berapa, Dodi berapa? Kalian ada bayangan enggak cara mengerjakannya? Sudah ada bayangan belum? Ada, Bu. Oke, nah, kita cari solusi bersama-sama. Kalian bisa menganalisa permasalahan Nina dan Dodi itu ya. Kalian bisa mencari sumber-sumbernya. Yang pertama di LKPD. Ada beberapa permasalahan di dalam LKPD yang harus kalian diskusikan, kalian selesaikan bersama teman kalian. Nanti saya kasih waktu untuk diskusi. Yang kedua, kalian bisa mencari informasi, bisa menggali informasi dari buku paket. Sudah dipinjemi kan dari sekolahan buku paketnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, nanti kalian cari-cari informasi bagaimana cara pemecahannya, penyelesaiannya. Yang ketiga ini dari modul, Bu Novi sudah share kemarin sore. Silakan kalian cari informasinya dari buku paket dan dari modul kok kamu tidak ada penyelesaiannya, kamu bisa browsing. Tanya ke Mbah Google. Browsing di Mbah Google boleh. Kalau di Mbah Google dicari di browsing kok tidak ada, selesaikan bersama teman kelompok kamu dulu. Bersama kelompok kalian kan kemarin sudah dibentuk ya, masing-masing kelompok anggotanya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Terus kalau dari anggota diskusi kelompok kalian tidak menemukan pemecahan lagi, nanti silahkan kalian tanyakan ke Bu Novi. Kalian angkat suara atau angkat raise hand atau open mic. Tanya ke Bu Novi, bisa juga lewat WA. Begitu anak-anakku semua, bisa dipahami? bisa. Setelah ini nanti kita akan berdiskusi. Cara diskusinya gimana? Tekniknya gimana? Nah, ayo kita selidiki permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD. Silahkan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Waktu diskusinya 20 menit. Oke, setelah ini kalian keluar dari Meet kelas 7A ini, kalian masuk ke Meet kelompok kalian, diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti waktu habis kamu kembali ke Meet ini mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi bersama kelompok kalian. Perwakilan nanti siapa yang akan
mempresentasikan bersama kelompok kalian perwakilan masing-masing masing-masing kelompok ini ya presentasi satu-satu. Begitu ya. Nanti teknisnya Bu. mau gantian atau mau urut, Bu Novi serahkan sepenuhnya kalian karena ini waktunya kalian. Pokoknya Bu Novi di sini hanya sebagai fasilitator, hanya membantu kalian. Kalian yang harus berperan penuh. Oke, bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kalian keluar dari meet ini, kembali ke masuk ke kelompok kalian masing-masing. Silahkan diskusikan, pecahkan permasalahan yang tidak paham, kalian boleh tanyakan ke Bu Novi. Ya, waktu diskusi 20 menit, nanti Bu Novi akan berkunjung ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Novi akan lihat sampai masih jauh mana diskusi kalian. Oke, anak-anakku? Oke, Bu. Oke, semangat. Halo, kelompok 2. Diskusikan ya. Halo, Bu. Ya, selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ya. Semangat ya. Ya, Bu. Oke, Bu Novi lanjut ke kelompok lain dulu. Kelompok 3. Mas Rage, Apa, Bu? ya, Mbak Irfa, Mas Asin, Mbak Umi. Gimana, ada permasalahan? Tidak, Bu. Oke, silakan dipecahkan ya bersama teman-temannya ya, masalah yang ada di dalam LKPD ya. Ya, Bu. Sebentar, menunjukkan ini sebentar. Nah, oke, lanjutkan. Bu Novi berkunjung ke kelompok yang lain dulu. Halo kelompok 2, apa kabar? Halo, Bu. Baik. Baik, oke, alhamdulillah. Ada permasalahan dalam LKPD? Tidak, Bu. Tidak, oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke Bu Novi ya. Itu Mas Yusuf sudah bisa gabung, alhamdulillah. Oke, gitu ya, anak-anakku ya. Dilanjutkan ya. Ya. Kelompok 2. Sekarang Bu Novi berkunjung ke kelompok yang lain dulu. Silakan dilanjutkan. Kelompok 3. Sampai mana diskusinya? Bu, kalau negatif ditambah negatif, artinya apa, Bu? Negatif ditambah negatif. Contohnya 2. Negatif 2 ditambah negatif 3. Kira-kira gimana itu Mas Aswina tanya. Ada yang sudah bisa belum? Mbak Alea, Mbak Irfa, atau Mas Ragil, Mbak Umi. Negatif ditambah negatif. Hasilnya apa? Positif. Positif. Negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif. Kalau dulu di SD sudah mempelajari kan? Kalau dulu itu di SD bu gurunya mungkin sering bilang utang tambah utang saya tambah nih utang 2.000. Masa lunas kalau positif? Ya kan? Berarti apa? Ayo Mbak Umi, Iya, diinget-inget. Gimana Mas Ragil? Negatif tambah negatif apa hasilnya? Negatif. Negatif, betul. Gitu ya Mbak Umi ya, diinget-inget ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Apa mengingat lagi. Oke, dilanjutkan dulu ya. Silahkan nanti dipecahkan bersama anggota Ya, kelompok Bu. kalian dulu. Oke. Ya, Bu Novi berkunjung ke kelompok lain dulu ya. Kelompok 3 saya tinggal ya. Sebentar dulu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, kelompok 4. Apa kabarnya Mbak Maris, Mbak Andi, Baik, Bu. Mbak Naila, Mbak Ambar, Mas Alif, sampai mana diskusinya? Menentukan garis bilangan pada soal nomor 2. Oh ya, ada permasalahan? Sedikit ada permasalahan, Bu. Oh ya, gimana permasalahannya? Apa permasalahannya? Bagaimana cara menentukan garis bilangan pada soal nomor 2? Bagaimana cara menentukan garis bilangan pada soal nomor 2? Kegiatan 2, yang penyelam itu Mbak, atau yang mana? Yang nomor 2. Oke, bagaimana menentukan garis bilangan pada nomor 2? Dimulai dari 0, ya kan? Kita mulai dari 0, kalau kita mau menggambarkan garis bilangan itu kita mulai dari 0. Soalnya berapa? 4 dikurangi 2. Itu, ya kan? Soal yang itu atau yang mana Mbak Maris? Iya. Nah, 4 dikurangi 2 berarti kita dari titik 0 berjalan 4 satuan ke kanan. Itu kan 4-nya bernilai positif, ya kan? Iya, Bu.
Ya, ini Bu Novi share screen untuk kelompok 2. Sebentar. Biar jelas. Sebentar. Di kelompok 2 sudah nampak belum? Sudah nampak belum di kelompok 2 itunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ada soal 4 ditambah 4 dikurangi apa ditambah ya? Sebentar. Soalnya gimana itu? 4 dikurangi 2. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Kita dari 0. Kita berjalan dari 0 4 satuan. Itu maaf gambarnya nggak jelas. Oh, sebentar, yang merah aja yang jelas. Kita berjalan dari 0. Sebanyak 4 satuan ya. Karena 4. Stop, berhenti di sini. Dikurangi 2 karena nilai negatif kan berarti arahnya ke kiri. Ya kan kemarin mengingat materi bilangan bulat itu menggambarkan garis bilangan. Kalau negatif kan berarti ke kiri lah. Nah, dari 4 kita berjalan ke kiri. 2 langkah, 2 satuan. Nah, berhentilah kita di angka berapa ini? 2. 2. Nah, berarti 4 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 2. Bisa dipahami, Mbak? Bisa dipahami? Bisa. Bu. Oke. Bisa. Ada permasalahan lagi, enggak? Ini kita berjalan 4 satuan ke kanan, terus dikurang berarti balik ke kiri 2 langkah. Stop 2 satuan berhenti di angka 2 berarti hasil 4 dikurangi 2 adalah 2. Begitu bisa dipahami anak-anakku? Kelompok 2? Bisa, Bu. Oke, kelompok 4 lanjutkan ya. Oke, Bu. Oke, lanjutkan silakan. Kelompok 4, maaf salah nyebut Bu Novi. Yuk. Dilanjutkan ya. Ya, Kelompok Bu. 4 ya. Kelompok 1, kok hening? Sudah selesai? Ya ampun. Syampun. Oke, kalau sudah selesai silahkan kembali ke kelas besar ya. Kembali ke meet besar. Oke. Oke, silahkan. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, silahkan kembali ke kelas besar ya, ke kelas komit yang besar ya. Kita presentasi. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, sudah selesai, sudah berkumpul, sudah masuk lagi ke meet besar. Sambil menunggu teman-temannya. Gimana tadi diskusinya? Permasalahan yang di dalam LKPD enak dipecahkan sendiri apa didiskusikan dengan teman-temannya? Didiskusikan, Bu. Ya, didiskusikan jadi banyak pemikiran ya, bisa terbantu terpecahkan ya. Kalau sendiri pusing sendiri. Nah, yuk sekarang kalian sudah selesai diskusinya, sudah berdiskusi dengan kelompok kalian. Sekarang teknisnya siapa yang mau perwakilan untuk presentasi? Apa mau urut per kelompok atau mau gimana? Terserah Bu Novi ngikut kalian. Sepenuhnya waktunya Urut mawon, Bu. Urut saja, Bu. Lawan, Bu. Oke, urut dari kelompok 1 begitu. Ya. Ya, Bu. Oke, dari kegiatan 1, dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili silahkan. Bu Novi persilahkan. Saya Bu Putra, wakil dari kelompok 1. Oke, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kegiatan 1, penjumlahan bilangan bulat. Nina dibelikan 5 buah apel oleh kakaknya. Kemudian nenek Nina yang baru pulang dari pasar ternyata membeli apel dan memberikan 4 buah apel pada Nina. Dodi membeli 4 buah apel. Ternyata di rumahnya masih ada 5 buah apel. A. Dari masalah tersebut, berapa banyak apel Nina dan Dodi sekarang? B. Samakah jumlah apel yang dimiliki keduanya? Mengapa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mari memahami tentang prinsip dan sifat penjumlahan bilangan bulat. Gambar garis bilangan. Nah, ya kita sebelum mempelajari menyelesaikan permasalahan Doni, kita selesaikan permasalahan garis bilangan dulu ya. Menggambarkan pada garis bilangan dulu ya. Oke, silakan Mas Putra.
Coba selesaikan penjumlahan bilangan bulat berikut menggunakan garis bilangan. 1. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dari 0 ke 2 ke arah kanan ditambah 4. Nomor 2. Ya. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Dari 0 ke negatif 3 ke arah kiri ditambah 5 ke arah kanan. 3. 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Dari 0 ke 2 ke arah kanan ditambah negatif 5 ke arah kiri. 4. Iya. Negatif 3 ditambah Hasilnya negatif nomor 1 3 sama berapa, dengan Mas negatif Putra? 4. Sebentar, Dari Mas 0 Putra, ke nomor negatif 3 ke Mas Putra, Ya, mendengar Bu. suara Bu Novi. Nomor 3, 2 ditambah negatif 5, hasilnya berapa? Negatif 3. Oh iya, dibacakan dong. Terus, nomor 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan Iya. negatif 4. Dari Iya, 0 ke betul. negatif 3 ke arah kiri ditambah Ya, lanjut. negatif 1 sama Hasilnya? dengan negatif 4. Oh, iya, betul. Sebentar, jangan ini dulu. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Gimana Tidak, jawabannya Bu, dengan jawabannya jawaban sama. kelompok kalian? Ada yang beda? Jawabannya Sama. Sama, oke. Oke, jadi begitu ya. 2 ditambah 4, berarti dari 0 kita berjalan 2 satuan ke kanan. Ditambah 4, oh berarti lanjut, karena ditambah. Lanjut lagi 4 satuan, berhenti di titik 6. Oh berarti 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Begitu juga nomor 2. Negatif 3 ditambah 5. Negatif 3, oh berarti berjalan ke kiri, karena negatif, bernilai negatif. Begitu ya. 3 langkah ke kiri, ditambah 5, oh balik, karena tambah, berlawanan Ya, arah. Bu. Tambah 5 satuan ke kanan sehingga hasilnya 2. Begitu juga nomor 3, 2 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 3. Begitu juga yang nomor 4, negatif 3 ditambah negatif. Tadi ada yang tanya dari kelompoknya Mas Ditambah Putra, negatif Mas 1 sama dengan siapa itu negatif tadi? 4. Iya, Mas Aswin kayaknya tanya. Kalau negatif ditambah negatif hasilnya apa, Bu? Nah, itu. Contoh yang nomor 4, maaf, soal nomor 4 itu. Negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Bisa dipahami ya anak-anakku ya? bisa. Nah, oke, lanjut. Yuk, masih ada yang dipresentasikan lagi enggak dari kelompok 1? Masih ada yang mau Tidak, dipresentasikan Bu. lagi? Tidak, oke. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Lanjut. Pemecahan masalah yang kedua. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Purita. Silahkan, Mbak Purita. Saya Purita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan 4 nomor 2. Oke. Seorang turis di Selat Karimata melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. A. Gambarkan pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari meloncat sampai menyelam lagi. B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Garis bilangan. Bentar, iya garisnya bilangannya, ya betul. Lanjut. Teruskan. Positif mewakili tinggi ikan lumba-lumba itu meloncat. Ya, 4. Sedangkan Betul. negatif mewakili kedalaman ikan lumba-lumba itu menyelam kembali. Iya, betul sekali. Iya. Selisih ketinggian sama dengan 4 dikurangi negatif 9. Sama dengan 4 ditambah 9. Sama dengan 13 meter. Iya, kenapa itu lumba-lumbanya, sebentar Mbak, dilihatkan dulu sebentar. Kenapa lumba-lumbanya itu menyelamnya tidak dari 0 ke 9, tapi kenapa garis yang berbalik arahnya itu dari 4? Kenapa tidak dari 0? Karena lumba-lumbanya itu kan ke atas dulu, ya kan? Muncul dulu ke permukaan 4 meter, terus dia dari 4 meter langsung terjun ke dalam, sedalam 9 meter di bawah permukaan air laut, ya kan? Tidak terus muncul dulu ke permukaan 4 meter, terus dulu dia berenang di dataran yang pas permukaan air lautnya itu kan kita anggap 0, ya kan? Baru dia masuk, tidak, tapi kan keluar dulu 4 meter ke atas, langsung masuk ke dalam sepanjang 9 meter di bawah permukaan air laut. Makanya selisih ketinggiannya 13 meter. Bisa diterima? Adakah yang jawabannya salah? Adakah yang berbeda? Bu,
Bu, Ya, kenapa Mbak Fitri? Sama, Bu. enten sing berbeda. Oh ya, Mbak Fitri silahkan. Kenapa berbeda? Coba ditunjukkan, Bu Novi pengen tahu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya Mbak Alia tadi aplausnya. Gimana ini? Gimana berbeda? Iki, Bu. Nih, coba lihat. Seorang turis. Oh ya, itu tadi yang Bu Novi bilang. Kenapa hasil diskusi kelompoknya Mbak Fitri bisa hasilnya negatif 5 selisihnya? Nah, itu kan ada lumba-lumba. Lumba-lumba itu kan muncul ke permukaan 4 meter di atas permukaan air laut. Berarti kan dia menjulang ke atas 4 meter, ya kan? Bisa dipahami? Bisa. 4 meter di atas permukaan air laut. Terus dia kembali menyelam 9 meter di bawah permukaan air laut. 9 itu kan dari permukaan air laut. Permukaan air laut kita misalkan 0. Kita berada pada posisi 0 permukaan air laut itu, ya kan? Berarti menyelam 9 itu dari 0 atau dari 4? Dari 4. Dari 4. Gitu. Oke, sekarang tak presentasikan Bu Novi. Ya, tak presentasikan ya. Sebentar. Ya, oke. Nih, apakah sudah terlihat di layar kalian, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, tadi ada lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu 4 meter muncul ke permukaan 4 meter. Oh, berarti dari 0. 0 ini anggap aja permukaan air laut. 0 ini permukaan air laut. 0 ini ya. Nah, lumba-lumba itu berjalan muncul ke permukaan berapa meter di atas permukaan air laut? 4. Berarti dari 0 itu kita ke atas 4 meter sampai di sini. Ya kan? Iya, Bu. Terus posisi lumba-lumba itu kembali menyelam 9 meter di bawah permukaan air laut. Tapi kan lumba-lumbanya itu tidak langsung balik dulu ke 0, terus dia santai-santai dulu di 0 baru menyelam. Ya kan langsung kan dia dari 4 ini, dia langsung menyelam sepanjang 9 meter di bawah permukaan air laut. Nah, 9-nya ini yang dari 0, ya kan? Ya, Bu. Iya. Ya, berarti kan dari 4 ini dia langsung terjun. Terus kedalamannya itu sampai 9 meter di bawah permukaan air laut. Berarti selisihnya berapa? Berarti dari dia muncul 4, ya kan, di atas permukaan air laut? Ya kan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Namanya selisih. Kalau selisih dikurangi apa ditambah? Ya. Dikurangi. Ya betul, 9 meter di bawah permukaan air laut, di bawah permukaan air laut, permukaan pas permukaannya kita anggap 0. Berarti 9 meter di bawah permukaan air laut bernilai negatif apa positif? Negatif. Negatif. Oke, 4 dikurangi negatif 9, ada 2 tanda bertemu, negatif ketemu negatif menjadi apa? Positif. Positif. Ini perkalian operasi penyumbang ya. 4, tolong yang lain di unmute dulu. 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Selisihnya 13. Meter. 14 meter. Bisa dipahami, Mbak Fitri tadi? Bisa. Nah, sorry, kenapa bisa jawaban kelompok kalian berbeda? Nah, ini karena ini 9. Kamu langsung tadi mungkin dari 4 langsung hanya mundur sebanyak 9 gini ya? Nah, itu kan posisi lumba-lumbanya ada jelas sekali 9 meter di bawah permukaan air laut. Begitu ya? Bisa dipahami kelompok yang lain? Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalian sudah paham, sudah bisa mengoperasikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Bisa, Bu. Nah, setelah kalian mempelajari operasi hitung bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat, serta mempelajari sifat-sifat penjumlahan pengurangan bilangan bulat, kesimpulan apa yang kalian peroleh pada pembelajaran pagi hari ini? Silahkan siapa yang mau mengemukakan kesimpulan apa yang kalian peroleh pada pagi hari ini? Sifat penjumlahan pada bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Ya, betul. Terus? Yang kedua? Sifat penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Iya, betul sekali. Jadi sifat-sifatnya yang pertama itu adalah, sebentar. Nih, sudah muncul di layar kalian?
Sudah. Sudah. Sifat penjumlahan bilangan bulat, komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tadi ya, ada bilangan 70 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 70. Sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan. A ditambah B ditambah C, ini A dan B dan C-nya yang di dalam tanda kurung, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya kan? Sifat-sifat yang lain. Nih, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya genap. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya apa? Ayo, 2 ditambah 3, hasilnya genap apa ganjil? Ganjil. Ganjil. Sifat yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya akan bilangan Nah, Genap. genap. 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 itu bilangan genap. Jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa operasi penjumlahan itu belum tentu berlaku pada operasi pengurangan ya. Contohnya tadi sifat komutatif. Seperti tadi yang sifat komutatif itu 130 dikurangi 25 itu hasilnya akan berbeda dengan 25 dikurangi 130. Ya kan? Berarti sifat komutatif tidak berlaku. Begitu ya. Begitu juga untuk sifat asosiatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Gitu ya anak-anakku ya. Mengurang. Ya, Bu. Kesimpulan pada Ya, pagi Bu. hari ini adalah kalian sudah bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Terus selanjutnya ya. kalian juga sudah bisa menggambarkan pada garis bilangan, ya kan? Operasi hitung penjumlahan dan Ya, pengurangan Bu. bisa menggambarkan pada garis bilangan. Selanjutnya kalian juga sudah dapat menyelesaikan permasalahan pemecahan masalah dalam masalah kontekstual seperti tadi masalah es krim dan penyelam itu, ya kan? Sudah bisa nggih? Sudah. Bisa. Tidak ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, oke, Tidak, Bu. alhamdulillah. Karena kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD, sudah bisa mengambil kesimpulan, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus menyelesaikan evaluasi mandiri. Kerjakan dengan seksama, teliti, hati-hati, karena ini akan menjadi penilaian pengetahuan. Silahkan nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam evaluasi mandiri. Linknya nanti saya bagikan, sebentar saya tunjukkan. Sudah muncul belum di layar kalian? Sudah. Sudah. Nah, ini ada Sudah, soal, Bu. ada 4 soal uraian, 2 diantaranya menjadi penugasan penilaian keterampilan. Silakan kalian kerjakan dengan seksama. Atas upload, saya kasih waktu, kalian kerjakan nanti setelah selesai pembelajaran ini, batas upload untuk tugasnya nanti jam 5 sore, ya. Nanti setelah kalian upload, saya akan evaluasi, hasilnya saya share nanti di WA group. Oke? Oke, Bu. Anak-anakku? Oke, Bu. Oke, silakan. Nanti kalian akses itunya, linknya di ini, evaluasi mandiri ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nih, Ya, Bu. Ya, Bu. di HTTP dokumen Google dokumen ya. Begitu ya anak-anakku ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini, ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, untuk selanjutnya tugas kalian mempelajari materi selanjutnya karena besok pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kalian pelajari, Ya, Bu. siapkan untuk pertemuan berikutnya. Materinya seperti biasa, Bu Novi akan share sehari sebelumnya. Oke? Oke. Oke, Oke, Bu. Bu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat. Jangan lupa habis ini tugasnya dikerjakan ya. Ya, Bu. Evaluasi mandirinya. Oke, dari sini dulu. Jangan lupa tetap terapkan prokes protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.